Teman-teman, ada kabar terbaru tentang Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027. Dan yang menariknya di pekan pertama, dua tim kuat dari grup timur bertemu, yaitu antara tim Laskar Antasari PS Barito Putra yang akan menjamu tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura. Di video kali ini kita akan bahas tentang update terbaru Liga 2 Pegadaian Championship. Yang kedua, kita akan bahas kekuatan kedua tim, yaitu PS Barito Putra dan Persipura Jayapura, baik itu dari segi pemain asing, dari segi pemain lokal, dari pelatihnya, dan yang terakhir, nanti kita akan bertanya-tanya, akan memprediksi siapa yang akan menang di laga pertama antara kedua tim ini. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasannya, bantu support channel ini dengan cara like dan subscribe. Halo teman-teman, pencinta sepak bola Indonesia, terutama pendukung PS Barito Putra dan pendukung Persipura Jayapura. Teman-teman, apa kabar? Saya doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Yang pertama, kita bahas dulu tentang kabar Liga 2 Pegadaian Championship, yaitu dari tanggal pembukaan opening ceremony yang sebelumnya ada kabar pada tanggal 12 September, sekarang digeser menjadi tanggal 11 September. Tentu ini akan menjadi lebih menarik karena lebih cepat. Dan untuk tim, sebagai pertandingan pertama sebagai laga pembuka, yaitu antara tim PSIS Semarang berhadapan dengan tim PSPS Pekanbaru. Pertandingan ini dilaksanakan di Stadion Jatidiri. Sebagaimana yang kita ketahui, Stadion Jatidiri nanti juga digunakan sebagai tempat opening ceremony. Mungkin ada yang bertanya, dilaksanakan opening ceremony dan pertandingan antara tim PSIS Semarang berhadapan dengan PSPS Pekanbaru di jam berapa? Jadi jawabannya yaitu di jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Ini menarik kita nonton opening ceremony. Namun di video ini kita tidak membahas tentang pertandingan antara tim PSIS Semarang berhadapan dengan PSPS Pekanbaru. Tapi kita membahas pertandingan antara tim PS Barito Putra yang berhadapan dengan Persipura Jayapura sesuai dengan judul. Yang pertama, kita bahas dulu jadwal. Untuk jadwal pertemuan antara tim Laskar Antasari PS Barito Putra dengan tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura nantinya dilaksanakan di Stadion 17 Mei Banjarmasin dan dilaksanakan pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini dilaksanakan pada tanggal 12 September, yaitu di hari Sabtu, satu hari setelah opening ceremony. Kenapa pertandingan ini sangat menarik kita tonton? Karena dua tim besar yang punya sejarah besar di sepak bola Indonesia bertemu. Tidak hanya itu, di musim sebelumnya, kedua tim ini merupakan tim sama-sama kuat. Dan peringkat di grup timur merupakan tim yang bersaing di peringkat atas grup. Jadi di musim yang lalu, tiga tim yang sering berada di peringkat 3 teratas grup timur. Ada tim PSS Sleman, tim PS Barito Putra, dan tim Persipura. Tiga tim ini bersaing ketat di peringkat atas grup timur. Sekarang kita bahas head to head antara kedua tim ini. Kalau kita lihat dari head to head dari 3 pertemuan terakhir di musim lalu, tim Persipura lebih unggul karena dari 3 pertemuan, tim Persipura mampu menang 2 kali dan 1 kalinya hasil imbang. Teman-teman, ingat head to head itu bukan jaminan. Apalagi yang kita lihat head to head dari musim lalu karena sekarang ada pergantian pelatih, ada penambahan pemain lokal, ada pergantian pemain lokal, dan ada pergantian pemain asing. Dan yang terakhir, tentu nanti ada strategi baru dari pelatih antara kedua tim tersebut. Selanjutnya kita bahas gambaran bayangan kekuatan antara kedua tim ini, yaitu PS Barito Putra dan Persipura Jayapura. Yang pertama kita bahas dulu kekuatan pemain asing antara kedua tim. Kalau kita lihat, tim PS Barito Putra telah mendatangkan 3 pemain asing. Telah resmi merekrut 3 pemain asing. Yang pertama ada nama Kodai Nagashima yang merupakan pemain asing asal Jepang. Yang kedua, ada pemain asing yang bernama Renan Alves. Pemain ini merupakan pemain yang bertahan karena sebelumnya juga bersama tim Laskar Antasari PS Barito Putra.
Dan yang terakhir, pemain asing PS Barito Putra yaitu Murilo Mendes. Ini merupakan pemain yang sudah tidak asing lagi bersama tim PS Barito Putra karena beberapa tahun yang lalu pernah memperkuat tim Laskar Antasari PS Barito Putra. Selanjutnya kalau kita lihat pemain asing dari tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura. Hingga saat video ini diupload, Persipura baru resmi merekrut 2 pemain asing. Satu lagi belum ada kabar resmi dari manajemen. Pemain asing yang sudah resmi bergabung dengan Persipura yaitu ada pemain asing yang berasal dari Argentina yaitu David Muller. Yang kedua ada pemain asing asal Brazil yaitu Ricardo Lima. Kedua pemain asing ini merupakan pemain baru untuk Persipura karena sebelumnya memang belum pernah bergabung dengan Persipura. Kalau ditanya menurut saya pemain asing antara kedua tim ini lebih unggul yang mana? Saya belum bisa simpulkan karena pemain asing dari Persipura masih 2 pemain asing, satu lagi belum ada pengumuman. Jadi belum bisa kita simpulkan. Namun, tim PS Barito Putra sedikit unggul karena pemain asing seperti Renan Alves dan Murilo Mendes tidak perlu adaptasi lagi dengan PS Barito Putra karena pernah memperkuat tim PS Barito Putra. Sedangkan Persipura, pemain asingnya tentu harus beradaptasi lagi dengan Persipura. Selanjutnya kita bahas kekuatan pemain lokal. Kalau kita melihat pemain lokal antara kedua tim ini sebenarnya hampir sama karena kedua tim ini hampir sebagiannya merupakan pemain yang bermain di musim sebelumnya. Jadi masih banyak mempertahankan pemain lokal di musim sebelumnya. Kalau kita melihat dari pemain lokal, kekuatan pemain lokalnya tentu 50-50 karena hampir sama antara kedua tim ini. Sebagiannya merupakan pemain lokal yang bermain di musim sebelumnya dan sebagiannya lagi merupakan rekrutan baru. Jadi kalau kekuatan pemain lokal saya bilang 50-50, kekuatannya sama-sama hebat. Tentu perlu racikan lagi dari sang pelatih baru antara kedua tim. Bagaimana nanti mempertemukan antara pemain lama dan pemain baru. Bagaimana nanti pemain-pemain ini bisa bekerja sama dengan baik sehingga bisa menciptakan taktik yang lebih matang. Selanjutnya kita bahas dari pengalaman pelatih baru ini antara kedua tim PS Barito Putra dan Persipura Jayapura. Yang pertama kita lihat dulu pelatih PS Barito Putra sekarang, yaitu pelatih yang bernama Henry Susilo. Ini merupakan pelatih yang sangat berpengalaman di sepak bola Indonesia karena selama kurang lebih 20 tahun telah menjadi pelatih. Henry Susilo pernah menyelamatkan tim Semen Padang dan tim Sriwijaya dari ancaman degradasi. Henry Susilo juga pernah membawa tim Laskar Encong Persiraja Banda Aceh untuk promosi ke Liga 1, yaitu di kompetisi Liga 2 2019. Henry Susilo juga mempunyai lisensi AFC Pro. Kalau kita melihat dari taktik seorang pelatih yang bernama Henry Susilo, taktiknya lebih cair dan mempunyai mental juang. Artinya apa? Pelatih ini pandai membaca jalannya pertandingan, juga punya mental juang ketika timnya sedang berada di bawah tekanan, sedang tertinggal dari skor, namun bisa membuat pemain-pemain lebih termotivasi untuk bisa bangkit lagi. Tentu pengalamannya sering menjadi pelatih di kasta tertinggi Liga 1 dan sering menjadi pelatih di kasta kedua Liga 2 menjadi keunggulan tersendiri untuk seorang Henry Susilo. Selanjutnya kita bahas pelatih baru Persipura Jayapura, yaitu Andri Ramawi. Andri Ramawi bukanlah pelatih yang asing untuk tim Persipura karena di tahun 2020, yaitu di musim 2020-2021, Andri Ramawi juga pernah menjadi pelatih Persipura. Pengalamannya di musim lalu pernah menjadi pelatih PSIS Semarang, juga pernah menjadi pelatih Persis Solo, dan pernah juga menjadi pelatih tim Laskar Antasari PS Barito Putra. Andri Ramawi punya lisensi AAFC yang memenuhi standar kompetisi sepak bola di era modern. Kalau ditanya kelebihan seorang pelatih ini apa, yaitu punya kekuatan sebagai pelatih fisik. Karena seorang Andri Ramawi ini mengawali karir sebagai seorang pelatih fisik.
Jadi dia lebih tahu bagaimana membangun ketahanan stamina pemain. Kelebihan kedua, seorang Andri Ramawi ini punya taktik bertahan yang kuat. Gemar menggunakan formasi 4-3-3, yaitu formasi defending untuk menjaga keseimbangan di lini belakang. Tentu formasi 4-3-3 tanpa kehilangan daya serang. Kalau ditanya ke saya, antara kedua pelatih ini, yaitu Henry Susilo dan Andri Ramawi, lebih unggul yang mana? Saya tidak bisa menyimpulkan karena kedua pelatih ini punya kelebihannya masing-masing. Tentu kita akan bisa melihat nanti di pertandingan pertama antara tim PS Barito Putra dan tim Persipura Jayapura. Siapa yang menang, itulah pelatih yang bisa kita simpulkan lebih unggul. Kita nantikan saja perang kedua pelatih ini di pertandingan antara tim Laskar Antasari berhadapan dengan tim Mutiara Hitam. Prediksi dari saya, pertandingan antara tim PS Barito Putra dengan tim Persipura Jayapura akan berjalan dengan sangat sengit. Namun tim PS Barito Putra sedikit unggul karena dia bermain di kandang sendiri di hadapan supporternya sendiri. Tentu tim PS Barito Putra lebih percaya diri. Namun tim Persipura juga akan datang dengan percaya diri karena kalau kita lihat dari head to head, dari 3 pertemuan terakhir, tim Persipura lebih unggul, yaitu dengan kemenangan 2 kali dan 1 kali hasil imbang. Sekarang saya ingin mendengar pendapat dari teman-teman untuk pertandingan nanti. Menurut teman-teman siapa yang akan menang dan berapa skor akhirnya? Silahkan komen di kolom komentar. Teman-teman juga jangan lupa absen kalau teman-teman berasal dari mana. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. See you next time. Bye.